Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد رسول أمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang penuh barokah di bulan Syawal kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga hadirnya kita di tempat ini dicatat sebagai amal kebaikan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan umatnya yang tetap setia meneladaninya, menegakkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa khatib di momen yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan ini, dengan makna melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan terang-terangan, dalam hati, dalam zahiran wa batinan, dalam perilaku dan juga dalam batin kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa menjadi bekal yang sangat penting bagi kita untuk menjalani hidup ini. Dengan dengan iman dan takwa diikuti oleh rasa syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat kesehatan. Dan bila kita sebutkan satu persatu, wa ta'udhu nikmat Allah tidak akan sanggup kita melihat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika saat ini pun kita bila ada yang merasakan atau sedang menghadapi ujian, cobaan yang berat, maka yakinilah saudaraku, sesungguhnya dari ujian itu akan ada pelajaran berarti buat kita, dan yang lebih penting lagi, nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada ujian yang kita dapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan materi khutbah untuk diri khatib sendiri dan juga untuk jamaah sekalian sebagai sebuah pembelajaran untuk kita semua yang sudah memasuki bulan Syawal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat umur panjang. Umur adalah hal yang penting, diikuti dengan nikmat sehat. Kita sebelum memasuki bulan Ramadan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita disampaikan
di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allah berikan itu. Di antara buktinya adalah kita bisa menikmati bulan Ramadan dan melewati bulan Ramadan. Sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal. Syawal maknanya adalah peningkatan. Maka kembali kepada kita. Apakah kita akan menjaga, mempertahankan hal-hal yang begitu indah dalam kenangan kita di bulan Ramadan lalu? Kita masih merasakan kenangan bersegera ke masjid melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Masih dalam kenangan juga kita melaksanakan sholat tarawih. Bahkan kita berusaha untuk mengisi hari-hari dengan membaca Al-Quran. Kenangan-kenangan manis itu begitu indah. Dan kita di bulan Syawal merasakan kemenangan, berbahagia. Kenapa? Karena kita telah berjuang dan memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu dan juga melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, marilah kita bersama-sama berupaya bagaimana atmosfer ketakwaan, atmosfer semangat ibadah itu tetap ada di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya. Pada kesempatan ini khatib menyampaikan 3 hal upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat beribadah kita dari bulan Ramadan lalu ke bulan Syawal dan seterusnya. Yang pertama adalah muhasabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan beragam macam kegiatan ibadah. Tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan atau pasti ada evaluasinya. Mana di bulan Ramadan kemarin yang perlu kita perbaiki? Mana di bulan Ramadan kemarin yang perlu kita tingkatkan? Dan ini menjadi hal yang penting buat kita semua agar di bulan Syawal dan di bulan-bulan selanjutnya kita bisa melakukan muhasabah, perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam ayat ini ada 2 kata takut. Yang pertama, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini perintah takwa. Kemudian di ayat ini Allah mempertanyakan dan Allah juga memberikan jawab tentang kita. Apa yang telah kita lakukan untuk hari esok, di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana saat itu yang kita banggakan, harta, keturunan, itu tidak. Oleh sebab itu maka Allah menjawab kembali dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Al-muhasabah. Mari kita introspeksi diri kita, catatan-catatan di bulan Ramadan kemarin kita perbaiki di bulan Syawal dan selanjutnya. Yang kedua adalah al-mujahadah. Mujahadah bermakna bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan positif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keberkahan Ramadan, dia mampu mengerem, mampu menghentikan, bahkan mengurangi hal-hal yang buruk dari kita. Biasa kita nggak sabar di bulan Ramadan sudah sampai. Kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus, kata-kata kotor, yang kadang-kadang kalau diucapkan aja orang malu mendengarnya. Tapi di bulan Ramadan kita nggak berani mengeluarkan kata-kata. Di bulan Ramadan juga kita
tidak hanya berhenti untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, tapi kita menjaga diri kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Kita berpuasa di siang hari, kita sholat tarawih di malam hari, makan sahur, dan menjaga jangan sampai hari-hari kita itu dalam berpuasa hilang pahala puasanya, berkurang pahala puasanya, bahkan batal. Kita jaga betul-betul. Kenapa kita bisa menjaga? Karena dalam jiwa kita ada ruhul mujahadah, ada semangat untuk menjaga, ada kesungguhan untuk menjaga bahwa ibadah ini nggak boleh disia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mungkin kita juga sudah sering ingat ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah bulan Ramadan, bagaimana memanfaatkan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan positif yang kita laksanakan di bulan Ramadan akan berhadapan dengan dua tantangan. Tantangan yang pertama adalah lingkungan. Bi'ah, pilihlah bi'atus sholeh, lingkungan yang baik. Saat ini lingkungan ada yang nyata, ada yang maya. Nyata, realitas, kontak fisik bertemu, tapi yang maya, dunia digital, itu juga buruk. Dua-duanya sama. Kita bisa nggak menghadapi tantangan itu? Lingkungan kita dan lingkungan di dunia. Perhatikan keduanya, pilih yang bisa menguatkan kita, pilih yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hindari yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang ternyata lingkungan ini membuat kita menjadi lebih buruk, tidak lebih baik, tidak lebih bertakwa, tidak lebih soleh dalam hal bertutur kata dan lain sebagainya. Kalau ada circle, pergaulan, teman, di dalamnya yang dibicarakan bukan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi justru malah berbau kemaksiatan, maka bangun rasa sense, kesadaran dalam diri untuk menjauhkan hal-hal sedikit. Dengan begitu maka itu bagian dari mujahadah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan akan diberikan jalan-jalannya. Allah akan berikan petunjuk. Apalagi kalau kita sholat, kita baca dalam surat Al-Fatihah, sholat fardu 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. 17 kali kita minta sama Allah. Kalau ditambah sholat sunat yang banyak, berarti berkali-kali kita minta Allah. Masya Allah gak berikan kita petunjuk. Pasti Allah berikan petunjuk agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang dapat mempertahankan kita untuk senantiasa semangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah muraqabah. Muraqabah ini maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Kita berupaya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa dekat, orang yang dekat dengan Allah, secara otomatis nanti akan tumbuh dalam dirinya rasa muraqabah, rasa dekat, dan tahu Allah mengawasi. Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Dan ketika itu juga muncul dalam diri kita masih miskinnya amal-amal kebaikan yang kita lakukan, masih jauh dari kesempurnaan kita dalam beragama, dan perlu melakukan langkah-langkah perbaikan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Anta udallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ini makna daripada ihsan. Bagaimana membiasakan diri kita bahwa aktivitas kita ketika ada di rumah
ketika sendirian, keramaian, di sekolah, di tempat bekerja, di pasar, dimanapun kita berada, sesungguhnya biasakan bahwa Allah melihat kita. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat. Karakter ini yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Kita bisa bayangkan ketika ini terinternalisasi, masuk ke dalam lubuk hati kaum muslimin, maka gak ada yang berupaya untuk melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena takut Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, semakin semangat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjaga bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya dengan ketiga amalan tersebut. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin rasulun amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan iman dan takwa untuk senantiasa menjaga semangat beriman. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Adada ma ahata bihi ilmuka wa ahata bihi qalamuka wa ahsahu kitabuk. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yuqadir hadith. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس